Peninggalan beliau berupa satu buah pedang. Pedang ini adalah pedang asli dari Arab. Ada cerita dari masyarakat bahwa beliau pernah semasa hidupnya menebang pohon. Waktu beliau meninggal, ada batang besar di sebelah makam beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku sekalian. Kali ini kami akan berkunjung ke Desa Lesung Batu. Di sana pernah ada seorang tokoh masyarakat atau alim ulama. Beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang terkenal pada waktu itu, bernama Kiai Haji Abdul Wahid. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang banyak berjasa dalam menumpas kesyirikan yang terjadi di tahun 1800-an. Nanti kita akan mencoba untuk berkunjung ke sebuah rumah yang bernama Pak Belian. Beliau adalah salah satu narasumber kita nanti yang akan kita temui di lokasi Lesung Batu. Berjumpa dengan kami nanti di lokasi. Bersama saya Sukandar dan kameramen Alvaro Sarini. Berjumpa di lokasi. Ini adalah jembatan penyeberangan menghubungkan antara Lesung Batu Muda dengan Lesung Batu Tua. Kiai Haji Abdul Wahid ini diperkirakan lahir tahun 1872 dan meninggal 1942. Memiliki 3 orang istri, diantaranya istri pertama yang bernama Haja Aminah, sedangkan istri kedua yang bernama Aisyah, dan yang ketiga bernama Ainun. Dari istri pertama beliau yang bernama Haja Aminah melahirkan 5 orang anak, yaitu Rogaya, Syahara, Muhammad Romli, Abdul Halim, dan Abdul Karim. Sedangkan istri yang kedua beliau yang bernama Aisyah melahirkan 2 anak yang bernama Zawahir dan Hasyiah. Sedangkan istri yang ketiga beliau bernama Ainun melahirkan 5 orang anak yang pertama Ma'mun Hashid, Maryam, Harun, Supuria, dan Muhammad. Atau dipanggil dengan sebutan Mud. Ada presiden mengatakan bahwa Abdul Wahid bin Abdillah bin Abdul Latif bin Abdurrahman. Beliau adalah kelahiran di Perlis, Malaysia, keturunan Pakistan. Begitu yang kami dapat informasi dari versi lainnya. Setelah menamat pelajarannya di pesantren, beliau melanjutkan sekolah atau menuntut ilmu ke Mekah kurang lebih selama 14 tahun. Sebentar lagi kita akan sampai ke rumah narasumber kita, yaitu Pak Belian. Assalamualaikum. Beliau menyambut kami dengan sangat ramah, terasa di rumah sendiri. Ya, inilah Pak Belian, narasumber kita. Dan beliau memang keturunan dari Kiai Haji Abdul Wahid. Turun anak itu dapat 2 anak, Haji Abdurroni dengan Haji Salam. Haji Salam, iya. Haji Toni, Haji Salam. Iya. Haji Abdurroni ko punya anak ni ko apa 7 apa 8. Ya itu ada punya anak. Termasuklah Haji Abdul Wahid tadi. Iyo. Tadi. Jadi dua dia itu Haji Salam bin Toni kan? Iya, iya.
Jadi salam dulu ya lah pantau omongan saya dulu. Potong ke Jasim. Wah, tapi dekatnya mereka ya? Iya. Kalau ke Jasim, video di gede kan? Iya, iya. Ah, jadi mereka tinggi-tinggi badannya enggak ya? Iya, jadi paling gede. Itulah paling paling kontan. Iya. Paling kontan. Haji Droni turunlah Haji Abdul Wahid tadi. Buka, yo. Jadi kalau pengalaman kakak mungkin yang dapat cerita dari wawang kamu, apa baik keramat itu kan? Nek nang tuh pertama kali itu kan itu dakwah kan, dakwah. Ini Memberantas rombongan yang syirik loh. Sirik yang pokok Indo-Indian itu menyembah iya Indo-Indian cuma ni dayo ndak apa tuh istilah itu proporsionalnya yang mulai bangun tuh mau ubah yang baru ngebanjir masjid ihlah di masjid berkembang sampai kiri masjid itu perkembangan yang cerita dari masyarakat tuh dulu di Lesung Batu kok ada batang gede, ada batangnya selang lah tuh. Nah, jadi uang kata bahani nebang itu kan, termasuklah beliau lah yang bahani nebang. Karena konon katanya di sana banyak penunggu ya kan, nah inilah yang nebang gitu kan. Karena dia kan memang imannya kuat kan. Itu bukan di Sukito, di Lemban. Oh di Lemban, iya, bagian kuning. Ya, iya bagian kuning cerita. Bagian kuning di Lemban itu terkenal. Boleh memang puji-pujian apa pujian bangga. Yang nembang boy kuning dia berani hanya nenang uang berani bang. Ya, mereka tidak berani. Sebab apa? Ini itu maka ditebang berikan kuning itu dibangun masjid. Alasannya nak bangun masjid. Kita bangun masjid baik kau aja. Coba talang nembang tu. Oh tu cerita dulu. Ya kan yang talang nembang, talang itu nanam apa ya? Kayaklah buah-buahan kan yang terutama nanas itu. Terus bekas bering kuning itu ada yang dibangun masjid ya? Iya, tapi kini apa longsor kan tropis. Dia lah yang balik nebang. Saya kata berani itu pujo dan dia lah yang berani dan nah itulah waktu kejadian apa nama di dusun ini talang ni kejadian uang sui kan. Jadi you mahun baik kira kami kembali ni kan. Kembali kamu kan donasi rokok uang yang dikeliling talang tu lagi sen. Jadi uangnya ngambil nana sudah tidak lakai dari usah lakai. Dapat lakai. Tepak badannya udah bermakna ada sekolah. Jangan godal kok baik. Paling sadar, saya dibagi ya bahkan dibagi sekolah. Jangan diganggu, jangan diganggu. Biarlah aja. Lebih DP. Malahan beliau tuh tidak nengok uang tuh kayaknya. Itu yang bergerak tadi. Iya, tapi ini tahu. Ini batin kuatnya. Sekali lagi kita megang oh, mengucap terima kasih banyak. Ya, itu karena aku sudah nak ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Wahid tuh. Kalau KTH yang berdoa kan. Ya, terima kasih banyak Kak. Mungkin kawan aku ke Tibuk buan. Tahu aku galak itu. Sebentar lagi kami akan menuju ke makam beliau beserta dua istri beliau dan keturunan yang lainnya. Sedangkan ada salah satu anak beliau yang bernama Muhammad Romli itu meninggal atau wafat di desa Sulangmurawas. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat desa Sulangmurawas yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi mengenali sosok beliau di episode yang lainnya.
Sedulurku sekalian, ini adalah makam Kiai Haji Abdul Wahid yang saya ceritakan dari tadi. Beliau adalah salah satu ulama besar atau tokoh masyarakat Desa Lesung Batu. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya musallin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabatin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi insani ila yaumiddin syai'un lilumul al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa wajdatina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terkhusus ya Allah kami kirimkan Al-Fatihah buat Haji Abdul Wahid, seluruh keluarga yang telah mendahului, muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini adalah kuburan dari istri beliau bernama Haja Aminah, dan ini istri kedua beliau yaitu Haja Ainun, dan yang ketiga itu berada di dan dimakamkan di Lubuk Kemang. Berdasarkan tutur dari masyarakat bahwa beliau ini adalah penyebar atau tokoh masyarakat dalam menyebar Islam di Lesung Batu. Beliau adalah salah satu tokoh yang berpengaruh di zamannya, karena waktu itu beliau meninggal di tahun sekitar 1942. Berarti beliau lahir di tahun 1800-an. Alhamdulillah banyak sekali perkembangan dari beliau saya dapatkan dari dari Anda belian, bahwa beliau banyak menyebarkan akidah, memberantas animisme, karena warga masyarakat dahulu di tahun 1800-an masih banyak percaya tentang animisme, kekuatan-kekuatan alam, menyembah, memberi sajian kepada pohon-pohon beringin. Nah, beliaulah salah satu yang banyak memberantas terjadinya kesyirikan tersebut. Ada cerita dari masyarakat bahwa beliau pernah semasa hidupnya menebang pohon beringin kuning yang ada di daerah Remban, karena berdasarkan cerita dari masyarakat, di beringin kuning ini masyarakat kita dulu masih awam tentang tauhid, jadi mereka banyak percaya tentang kekuatan-kekuatan alam, sehingga mereka banyak memberikan sesajen pada beringin kuning. Alhamdulillah berkat jasa beliau, beringin kuning tersebut ditebang dan akhirnya dibangunlah musola kecil. Begitu yang saya dapat tutur dari masyarakat. Saya dapatkan informasi ini dari seorang warga. Waktu beliau meninggal, ada batang besar di sebelah makam beliau ini. Ada penduduk, sebagian penduduk itu yang masih percaya tentang animisme, karena mungkin akidah mereka masih kurang. Jadi diletakkanlah semacam air atau cerek-cerek, konon katanya untuk mengobati anak-anak yang panas, demam panas, atau orang-orang yang sakit. Dan konon mujarab. Itu zaman itu dulu, waktu akidah saudara-saudara kita masih belum tahu tentang bahwa menyembah selain Allah itu adalah syirik. Namun alhamdulillah berkat perjuangan dari anak beliau yang bernama Muhammad Romli,
atau yang lebih dikenal mu'alim. Beliau halus tahap demi tahap untuk bisa menyebarkan kepada masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik, sehingga masyarakat banyak yang sadar dan tidak lagi melakukan perbuatan yang demikian. Begitu tutur yang saya dapat dari masyarakat. Peninggalan beliau berupa satu buah pedang. Pedang ini adalah pedang asli dari Arab. Itu ada di rumah keturunan beliau. Nanti kita akan coba menyuguhkan kepada sedulurku sekalian pedang tersebut. Pedang itu adalah salah satu peninggalan beliau yang dibawa langsung dari Mekah. Nanti di pedang tersebut banyak guratan-guratan atau tulisan-tulisan Arab gundul, baik sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Nanti kita akan tunjukkan kepada sedulurku sekalian. Ketemu nanti di tempat lokasinya, yaitu di rumah keturunan beliau. Nanti kita akan ke sana. Sedulurku sekalian, sesuai dengan janji kami tadi bahwa kita akan mempertunjukkan kepada sedulurku sekalian peninggalan Kiai Haji Abdul Wahid berupa satu buah pedang. Ini kami dapat pinjam dari salah satu keturunan beliau yang tidak mau disebutkan namanya. Namun alhamdulillah pedang tersebut bisa beliau kasih pinjam untuk kita perlihatkan kepada seluruh sedulurku sekalian. Ini adalah sebuah pedang. Kita coba memperlihatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sedulurku sekalian, ini adalah pedang peninggalan dari almarhum Kiai Haji Abdul Wahid yang beliau bawa langsung dari Mekah. Di sini ada tulisan dan tulisan berupa huruf-huruf gundul, namun sudah tidak kelihatan lagi karena sudah termakan haus usia. Nah, ini adalah pedang peninggalan beliau yang masih ada tersimpan di rumah salah satu keturunan beliau yang tidak mau disebutkan namanya. Kami sangat bersyukur bisa meminjam pedang ini untuk kami perlihatkan kepada sedulurku sekalian bahwa beliau benar-benar seorang ulama dari Mekah, karena beliau mendapatkan pedang ini dan langsung dibawa dari Mekah. Sampai sekarang masih bisa kita lihat. Kita bisa bayangkan ini di tahun 1800-an. Kurang lebih 200 tahun yang lalu. Berdasarkan tutur dari keturunan beliau, bahwa pedang ini dulu pernah dibawa untuk menjaga kebun. Cerita dari keturunan beliau bahwa saat beliau membawa pedang ini, dulu beliau dalam perjalanan dibututi oleh 3 ekor harimau. Tapi itu dulu. Waktu beliau berjalan, harimau itu juga berjalan. Namun setelah beliau berhenti, harimau itu juga berhenti. Begitulah seterusnya. Sehingga beliau merasa ketakutan, namun penuturan dari ayah beliau yang bernama Muhammad Romli, keturunan kedua dari Kiai Haji Abdul Wahid ini, mengatakan bahwa itu adalah khodam atau jin yang menjaga pedang ini. Tapi itu dulu, tapi sekarang pedang ini tersimpan rapih di rumah keturunan beliau. Inilah pedang beliau. Namun yang pasti semua apapun yang terjadi dalam kehidupan muka bumi ini tidak lepas dan tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala
Allah berkuasa di atas segalanya. Berarti yang terjadi di muka bumi atas izin dan kehendak Allah. Begitu yang saya dapatkan cerita dari keturunan beliau. Ada lagi cerita yang saya dapat dari narasumber, bahwa Kiai Haji Abdul Wahid ini semasa hidup memiliki kebun yang luas. Waktu itu dia memanggil orang kepercayaannya. Dia mengatakan, tolong kamu hantarkan nasi berserta lauk ini dan ini uang. Kamu ke kebun, di sana ada orang yang sedang linglung berkeliling di kebun nanas saya. Tolong di sana nanti kamu tepuk belakangnya 3 kali. Setelah itu kamu kasih nasi dan uang ini kepadanya. Jangan dimarah, apalagi sampai kamu memukulnya. Katakan padanya, jangan kamu lakukan lagi perbuatan ini. Begitu yang saya ambil cerita ini dari salah satu narasumber kita. Beliau orangnya dalam kehidupan sangat sederhana sekali. Orangnya baik, karena beliau memang orang bisa dikategorikan sebagai ulama besar, setara dengan wali-wali Allah. Begitulah karomah yang saya dapat ceritanya dari masyarakat. Sedulur sekalian, berakhir sudah perjalanan kami kali ini dalam menyelusuri tokoh atau ulama besar di zamannya, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid yang berasal dari desa Lesung Batu. Telah kami suguhkan kepada sedulurku sekalian. Kisah yang kita ambil pada kali ini adalah bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah SWT dan korohmah yang beliau dapat itu atas kedekatan beliau dan ketaatan beliau kepada Allah SWT. Terima kasih atas tontonannya. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada seluruh yang mendukung channel kami Sukanda Rawas. Saya host Sukanda Rawas bersama tim Jelajah Budaya dan kameramen Alparuzar Hindi. Akhirnya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jelajah budaya. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada para dukungan para larok